Jadi semua kasus campak ini wajib mendapatkan vitamin A, Pak. Hmm. Agar matanya tidak buta gitu. Jadi Bisa buta, Bu? Bisa. Kalau terkena di retina mata ya atau di itu nampak dia virusnya merah-merahnya seperti ini di bola mata, itu bisa buta. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru dalam podcast AP Kesah. Jadi Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Beliau adalah Ibu Sylvia Maser. Beliau ini di seksi surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Pak. Jadi Tribuners, hari ini kita mau ngobrol, ini topiknya agak serius ini. Karena beberapa waktu lalu di Pekanbaru ini ramai ya berita, di Tribun juga jadi headline mengenai peningkatan penyakit campak di kota Pekanbaru. Kabarnya ada yang bilang ratusan itu kan, ada yang bilang sudah tembus 1000 gitu. Atau apakah ini sudah masuk ke kejadian luar biasa gitu kan. Nah, kita akan ngobrol dengan orang yang kompeten dan tahu soal ini. Ibu, kemarin ramai berita campak ya Bu ya, di Kota Pekanbaru. Sebenarnya kondisinya sekarang seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya dari pengamatan penyakit kita, memang terjadi peningkatan kasus campak ya. Berita kasus campak itu dimulai dari bulan Agustus sebenarnya sudah mulai peningkatan. Agustus, September, Oktober hari ini bulan ini kita sudah ada di angka 627 kasus campak dan 1 orang diantaranya ada yang meninggal dunia gitu. Jadi memang campak ini tidak bisa kita abaikan ya. Bahkan di luar di Madura kan itu sangat banyak sekali kasus campak ini. Dan memang kita perhatikan penularan yang banyak itu terjadi di sekolah ya. Sekolah utamanya dari usia PAUD, TK sampai anak SD. Ini memang populasi yang rentan dari tertularnya penyakit campak ini, Pak. Itu udah memenuhi syarat KLB apa belum, Bu? Di Pekanbaru? Sebenarnya kalau kita lihat dari Permenkes 1501 ya, tahun 2010 ya, bahwa kejadian luar biasa itu salah satunya adalah apabila terjadi peningkatan kasus 2 kali lipat ya, atau sebelumnya tidak ada kasus lalu ada kasus, atau sebelumnya tidak ada kejadian kematian lalu ada kejadian kematian, seperti itu. Nah itu sebenarnya sudah disebut sebagai kejadian luar biasa. Nah, artinya Kota Pekanbaru ini kalau dari jumlah peningkatan kasus kita sebenarnya sudah bisa menganggap kejadian luar biasa. Jadi apalagi dengan sifatnya virus campak ini sangat mudah menular. Nah, sangat cepat penularannya kalau kita lihat grafiknya itu memang meningkat seperti itu. Mungkin bagi Tribuners ya yang belum tahu ya, campak tuh sebenarnya seperti apa sih Bu? Nah, campak ini virus ya, virus morbili yang menular melalui percikan udara. Ya, seperti ini kita. Jadi kita nggak bersentuhan? Iya, bisa. Bisa? Ya, bisa menular. Dia seperti virus yang berterbangan di udara lalu bisa kena ke yang lain. Atau ada benda yang terpapar dengan virus campak kita pegang masuk ke saluran pernafasan itu juga akan bisa masuk gitu ya. Dan biasanya gejalanya demam ya 2 atau 3 hari bahkan ada yang 4 hari. Setelah itu muncul ruam.
ruam merah-merah gitu. Bentuk-bentuk merah. Kayak bintik-bintik Iya, tapi tidak berair ya, kering. kering. Ya, kering. Nah, itu sudah masuk ke fase penularan ya sebenarnya ya. Sudah masuk fase penularan. Sehingga pada saat itu sebenarnya kita harus isolasi di rumah, jangan kemana-mana. Nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah kalau kita punya anak sekolah ya. Atau kalau kita kerja ya jangan kerja gitu di rumah gitu. Karena disitulah fase penularan. Nah, sebagian dari kita mungkin menganggap sepele, cuman merah-merah karena panas ini kan. Ya. Nah, tetap masuk sekolah. Nah, kadang-kadang anak-anak ini susah kita kadang dia berpeluk, bergelut dengan temannya. Nah, itu sangat cepat sekali menularnya. Nah, kita lihat dari satu kelas itu misalnya jumlahnya 30 orang, ada 17 orang anak kena campak gitu. Iya, Itu kita temukan dan disitulah peningkatan kasus campak itu jadi lebih banyak seperti itu. Dan memang lebih mudah ke anak-anak ya, Beh, dibandingkan orang dewasa. Daya tahan tubuhnya sih sebenarnya. Daya tahan tubuh anak-anak itu lebih rentan. Dewasa juga ada, Pak, kejadiannya. Ada dewasa. Ya? Bahkan lansia juga bisa karena lansia juga terjadi penurunan kekebalan tubuhnya kan. Daya imunnya juga bisa. Nah, ini sebenarnya karena populasi ini terkonsentrasi ya anak-anak tadi, makanya mereka jadi rentan. Kalau dewasa mungkin misalnya satu rekan kerja gitu, yang lainnya dia punya daya tahan tubuh mungkin waktu kecilnya dia punya riwayat vaksin ya, sehingga dia punya daya kekebalan dibandingkan yang anak-anak yang memang tidak pernah diimunisasi. Nah, ini kan ada peningkatan ya. Tadi disebut Agustus gitu ya. Ya, Agustus Dan sudah. ini mungkin tidak setiap waktu kejadian seperti ini kan. Benar. Apa sebenarnya penyebabnya, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat terjadi akumulasi orang atau sekelompok orang yang tidak punya daya tahan tubuh terhadap itu. Spesifik campak. Ya, misalnya kita lihat tahun-tahun terakhir, tahun 2020, 2021, ini kan kita ada pandemi COVID-19. Ya, bahkan 2022 yang memang kita sudah tidak lockdown, maksudnya sudah aktivitas normal, tapi untuk kekebalan tubuh pada anak-anak kita ini kurang. Ya, anak-anak sekolah ini kalau untuk campak ini ada 3 dosis pemberian seumur hidup kita. Pemberian pertama itu di umur 9 bulan. Imunisasi. Ya, imunisasi di umur anak 9 bulan. Ya. Setelah itu umur 18 bulan. Ya, atau setahun setengah. Nah, setelah itu di kelas 1 SD. Nah, dengan 3 kali pemberian imunisasi ini diharapkan kekebalan tubuhnya akan melindungi dia dari penyakit campak seumur hidup. Nah, seperti itu. Kalaupun dia sakit, dia akan lebih ringan dibandingkan orang yang tidak pernah imunisasi sama sekali. Tapi masih bisa sakit. Bisa, Cuma tapi ringan. Ya. Tidak sampai dimasuk rumah sakit lah seperti itu. Nah, tadi dikatakan kan ada lonjakan. Apakah mungkin berarti jumlah orang yang imunisasi di Pekanbaru ini sedikit ya atau gimana ya? Menurun, Pak. Kenapa, Bu, bisa begitu? Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Karena pandemi COVID ya. Di waktu 5 tahun yang kemarin atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Jadi anak-anak yang lahir di tahun itu mereka tidak akan mendapatkan imunisasi yang lengkap. Ya mungkin ada, tapi mungkin ada juga yang bolong. Gitu. Jadi herd immunity atau kekebalan kelompok itu terbentuk jika coverage dari vaksin itu 95%. Ada yang menyatakan 90%. Jadi kalau kita punya anak 100 orang, kita vaksin 90, 10-nya walaupun tidak divaksin dia akan kebal dari penyakit ini. Akan kebal gitu. Nah, 10 ini mungkin karena dia memang tidak bisa diberikan. Contoh, dia punya kelainan bawaan dari lahirnya ya, karena Tuhan memang memberikan tubuh dia memang tak layak atau tidak lolos untuk diimunisasi. Namun yang 90 ini harus karena dia sehat gitu kan. Orang yang sehat kan bisa mendapatkan imunisasi. Nah, ketika ada akumulasi yang 10 ini, 10 misalnya tahun ini yang tidak imunisasi, tahun depan ada 20, tahun berikutnya ada 50, makin turun penerimaan imunisasi, maka makin banyak populasi yang tidak dikebalkan. Nah, ketika populasi yang tidak dikebalkan ini makin banyak, maka virus akan meningkatkan kemampuan dia untuk menginvasi orang. Nah, jadi ketika itulah penyebaran semakin banyak. Gitu. Berarti bisa dikatakan apa yang terjadi hari ini mungkin salah satunya disebabkan karena waktu COVID itu jumlah yang menerima imunisasi sedikit. Sedikit. Jadi kita rentan dan ini kita lihat se-Indonesia juga seperti itu kan. Di mana-mana juga KLB.
Terus apa yang dilakukan pemerintah untuk? Nah, untuk kita Kota Pekanbaru, kita sudah melakukan kajian epidemiologi. Setiap kasus kita lakukan investigasi. Investigasi maksudnya dia menularkan, kemana ditularkan, ini kita amati. Apakah orang ini sudah mendapatkan pengobatan sesuai prosedurnya, sesuai SOP-nya. Jadi semua kasus campak ini wajib mendapatkan vitamin A, Pak. Agar matanya tidak buta gitu. Jadi Bisa jangan, buta, Bu? Bisa. Kalau terkena di retina mata ya, atau di itu nampak dia virusnya merah-merahnya seperti ini di bola mata, itu bisa buta. Nah, Wah, jadi kita bahaya juga pastikan ya di Kota Pekanbaru seluruh anak-anak atau orang-orang yang terkena campak, baik anak pun dewasa, harus mendapatkan vitamin A 2 dosis. Ya, dosis. Vitamin A dosis tinggi. Ya. Terus selanjutnya mendapatkan pengobatan sesuai dengan SOP-nya, apa gejalanya itu tentu di dokter ya yang lebih tahu ya. Dan selanjutnya kita melakukan isolasi ya. Jadi anak-anak yang atau orang yang kena campak ini memang harus off dia, harus di rumah saja. Jadi supaya ini tidak menularkan ke yang lain. Nah, ini sudah kita keluarkan kemarin itu surat dari Pak Kepala Dinas kita, peningkatan kewaspadaan kasus campak ya. Itu sudah kita sampaikan ke seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru, baik rumah sakit, klinik, puskesmas. Jadi mereka sudah tahu, dan juga kita meningkatkan surveillance. Jadi semua kasus kita laporkan. Jadi tidak ada yang tidak terlapor. Karena bahaya juga sebenarnya campak ini kan sangat menular. Kalau tidak terlapor kan istilahnya underground ya. Jadi tidak tahu seberapa besar gambaran masalah. Kontrolnya susah. Nah, benar di Pekanbaru. Memang nampaknya banyak, itu memang banyak Pak gitu. Jadi kita surveillance kita tingkatkan. Selanjutnya kita lakukan kajian epidemiologi dan survei cepat komunitas. Survei cepat komunitas ini seberapa banyak sih anak-anak kita yang berisiko. Mulai dari cakupan imunisasinya yang kita kaji sampai dengan penemuan kasus baru. Nah, kita sudah melakukan lebih kurang 40 kelurahan itu survei cepat komunitas bersama dengan tim di puskesmas ya, namanya tim gerak cepat puskesmas ya, tim TGC, tim gerak cepat puskesmas, kita sudah lakukan itu, dan tergambarlah bahwa memang kekebalan masyarakat kita memang rendah. Nah, maka oleh sebab itu kita simpulkan dengan WHO, dengan UNICEF, dengan Dinkes Provinsi Riau, ini perlu imunisasi tambahan. Mari kita kenali tanda dan gejala campak. Yang pertama, demam. Demam tinggi dapat mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, bintik merah. Bintik-bintik kecil berwarna merah di tubuh. Ketiga, mata merah. Mata merah dan berair. 4. Batuk dan pilek. Dapat mengalami salah satunya atau keduanya. Akibatnya akan menimbulkan sakit, cacat, dan kematian. Anak saya diimunisasi. Anak saya juga diimunisasi. Anak kami diimunisasi. Cegah campak dengan imunisasi. Imunisasi tambahan campak. Ya. Ya gitu, untuk menghentikan penularan virus campak ini di populasi-populasi tadi. Loh, imunisasi itu efektif setelah berapa lama, Bu? Setelah disuntikan, apakah langsung efektif? Biasanya 1 bulan imun akan naik. 1 bulan setelah diimunisasi. Berarti masih terkejar ya kalau Masih sekarang ya, masih langsung terkejar. imunisasi ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi setelah itu kita lakukan promosi ya, promosi kesehatan, bahaya campak, pentingnya imunisasi. Teman-teman puskesmas sudah berkeliling ya, pakai mobil toanya gitu berkeliling, menghayuh-hayukan bagaimana masyarakat kita mengajak untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Dan kita juga mengajak teman-teman di fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas untuk aktif di media sosial kampanye ini gitu. Menyampaikan tentang imunisasi campak, tentang bahaya penyakit campak. Begitu juga kita menggandeng IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia Riau. Jadi IDAI juga mensupport kita untuk edukasi masyarakat, bahkan teman-teman kita di dokter spesialis itu ikut penyuluhan di posyandu, di sekolah seperti itu. Itu usia berapa, Bu? Bagusnya kalau imunisasi itu?
Jadi seperti yang saya bilang tadi ada 9 bulan ya. 9 9 bulan ini wajib wajib. ya. Kalau dia nanti terlewat bisa dikejar ya sepanjang usia bisa dikejar. Terus dia 18 bulan, terus ada kelas 1 SD. Nah, target kita dari kajian epidemiologi untuk pengendalian kejadian luar biasa ini itu adalah usia 9 bulan sampai kurang dari 16 tahun. Oh, itu yang dikejar ya. Itu yang dikejar. Kalau misalnya warga pengen mandiri nih, saya pengen anak saya imunisasi. Silakan. Kemana datangnya? Ke rumah sakit kita buka semua rumah sakit ada layanan imunisasi, ke klinik juga ada. Vaksin juga ada yang dari pemerintah, ada juga yang Itu dari ada biayanya dikenakan. kalau dari swasta otomatis ada jasa pelayanan ya yang menyuntikkan gitu kan. Iya. Nah, kalau di puskesmas gratis, di posyandu gratis, Oh, di datang ke mall puskesmas vaksin gratis. Nah, itu ya Tribuners. Jadi daripada was-was gitu kan. Iya, Karena campak tadi disampaikan Bu Sylvia ini sudah ada korban jiwa ya satu Ya, orang. satu Kemudian yang lebih bahaya lagi ternyata kalau menyerang mata bisa sampai menimbulkan kebutaan ya. bisa kebutaan. Nah, mending kita imunisasi aja anak-anak gitu ya. Tadi puskesmas gratis gitu ya. Gratis di posyandu, pustu, mall vaksin. Nah, mall vaksin pernah nggak? Ya. Mall vaksin kita ada bekerja sama dengan Provinsi Riau ya. Mall vaksin di Jalan Melur, tempatnya depan Dinas Kesehatan Lama. Di Dinas situ. Kesehatan Kota Pekanbaru Lama, ya di situ. Buka setiap Rabu dan Sabtu. Itu vaksin apa aja? Macam-macam Vaksin ya? semua untuk balita, bayi balita. Pokoknya Ada. datang bawa balita sana suntik. Oke, disuntik. Bawa buku catatan imunisasinya supaya tidak terdobel ya. Iya. Jadi kita udah tahu nih di mana nanti. Makanya bawa buku catatan imunisasi atau KK-nya, kartu keluarga. Iya. Nah, seperti itu. Mall vaksin kita buka setiap jam 9 sampai jam 12 hari Rabu dan Sabtu kecuali hari libur. Nah, Bu Sylvia, memang ini kita bicara campak ya. Cuman saat ini yang lagi rame juga, Ya. ini ada berita juga soal influenza. Itu juga Ya. naik gitu kan. Kemudian biasanya kalau udah mau musim-musim hujan gini juga ada DBD juga. Ya, benar. Nah, kalau influenza sendiri kondisi sekarang secara umum di Pekanbaru ada peningkatan juga nggak, Bu? Ada peningkatan. Jadi kalau influenza dari hasil pengamatan kita 3 minggu terakhir ya ada peningkatan kasus ya, kasus ISPA, kasus influenza dan memang ini masih mengikuti pola musiman. Ya, masih status sedang lah kalau dalam Covid dulu ya, belum begitu mengkhawatirkan. Ya. seperti itu. Namun kita menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya. Jika sakit, gunakanlah masker ya, karena dengan masker ini juga menghambat penularan ke yang Termasuk lain. campak tadi ya? Campak Ya. masker bisa ngurangin, Bu? Tapi campak ini ruamnya ini masalah juga nih Pak. Bisa kontak ini bisa juga. Ya, Berarti selain juga bersentuhan kulit? Ya, bisa juga kalau campak. Jadi memang harus kalau campak harus isolasi di rumah supaya dia tidak berkontak dengan orang lain. Ya, kalau Nah, influenza tapi kalau masker. influenza masih bisa, tapi harus pakai masker. Tapi sebaiknya memang istirahat, karena dengan istirahat, insya Allah penyembuhannya akan lebih cepat. Tapi kalau tetap ada beraktivitasnya, penyembuhannya akan lama. Iya. Gitu, Nah, ini influenza. tadi saya ada sebut juga DBD. Jadi ada campak, Ya, ada influenza, DBD. Dari 3 ini yang paling fatal ini kan DBD. Benar. Nah, cuman kadang-kadang sekarang kita susah nih membedakan. Kalau anak demam kan, nah ini apa ya? Campak, influenza, atau DBD. Sebenarnya ciri utamanya apa sih, Bu? Nah, sebenarnya di 3 penyakit ini kan disebabkan oleh virus ya. Campak virus Morbilli, DBD virus Dengue, ya kan? Influenza ada virus flu A ya, influenza A. Nah, gejalanya sama semuanya demam. Ya Ya kan? sama, panas. Demam tinggi, demam panas karena dia disebabkan oleh virus. Namun kita sebagai orang tua harus memberikan obat penurun panas ya pastinya ya, obat penurun panas. Nah biasanya penyakitnya akan jelas karakteristiknya ketika hari ke-4 atau kelima lah saya katakan ya. Di hari kelima Bapak Ibu semua, ibu-ibu, bapak orang tua semua, saya mengajak untuk pastikan anaknya sembuh atau masih sakit. Kalau masih sakit di hari kelima, silakan cek laboratorium. Ya, silakan Harus cek langsung darahnya. cek lab. Iya, karena kita mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam tubuh anak ketika 5 hari masih tetap demam. Kalau influenza biasanya 4 hari sudah selesai. Kalau campak hari ke-4, hari ke-5 udah keluar ruam. Udah jelas dia nampak nanti hari ke-5. Kalau keluar ruam itu tandanya berarti
campak. Campak udah ya, kelihatan. Kelihatan. Kan Tapi gitu. DBD kan ada ruam juga, Bu, katanya. Ada ruam, tapi campak lebih banyak biasanya. Biasanya beda dari ya, jenis dari pipi, dari belakang telinga. Kalau merahnya mulai dari belakang telinga itu biasa campak. Ada juga yang dari perut, dari punggung kan. Nah, kalau khasnya itu campak seperti itu. Merah-merahnya muncul dari bagian kepala dulu, bagian atas dulu. Jadi Tribuners tadi ciri utamanya pokoknya kalau panas 5 hari udah mending. Tapi jangan tunggu 5 hari, tetap diobati. Ya masa diobati, tapi kan nggak cek lab kan? Iya belum cek lab. Kalau cek lab biasanya 5 hari, cek lab siapa tahu khawatirnya Kelihatan. DBD ya. Iya, Kalau DBD fatal soalnya. benar. Trombosit kita akan turun kan. Iya. Nah ini kita kembali ke campak. Nah tadi kan penanganannya sudah dijelaskan semua ya. Terus kemudian pencegahannya tentu saja imunisasi. Benar, dengan imunisasi. Jadi imunisasi ini efektif sebenarnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Banyak sekali sebenarnya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Difteri, polio, Ya. pertusis, campak, rubella. Rubella ini kalau ada orang lagi hamil, saya kena rubella. Ada di dalam ruangan yang hamil, terinfeksi dia, maka anak di dalam janinnya bisa keguguran atau bisa cacat lahirnya. Oh ya? Rubella lebih berat Lewat lagi. apa menularnya? Sama dengan campak. Udara. Iya, dengan seperti itu. Jadi dengan imunisasi campak sekaligus kita dapat kekebalan untuk rubella karena pemerintah Indonesia sudah menggabungkan campak rubella ini dalam satu vaksin. Iya. Nah, gitu Pak. Di Pekanbaru pengamatan kami memang belum tertangkap sama kami yang kasus rubella. Kasus kita campak semua. Iya. Tapi mungkin di kabupaten tetangga kita ada kasus rubella itu. Ada nggak Bu data, kalau data imunisasi kira-kira berapa persen yang masih harus dikejar gitu? Nah, benar Pak, menarik sekali. Untuk Kota Pekanbaru tahun 2024 saja tahun lalu ya. Kita untuk imunisasi dasar lengkap yang bayi itu hanya di angka 60,2%. Termasuk kecil ya? itu ya? Kecil, kita kan targetnya 90% atau 95%. Berarti ada masih 30 atau 40% bayi-bayi kita yang sekarang udah umurnya di atas setahun kan. Kalau tahun kemarin saya ngambil data, itu kan beresiko rentan, mereka tidak lengkap imunisasinya. Nah, ini sekarang sepekan mengejar imunisasi. Mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 1. Nanti sambung lagi untuk sweeping sampai tanggal 10 November. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk melengkapi imunisasi anak-anak kita. Apa yang dilakukan dalam program sepekan imunisasi itu Bu? Nah, pertama tadi sosialisasi ya ke masyarakat, bisa melalui kader, bisa melalui penyuluhan langsung dengan mobil ambulan puskesmas, ya, bisa melalui media sosial, juga melakukan sweeping. Nah, sweeping ini mencari ke rumah-rumah mana sasaran-sasaran imunisasi yang memang belum dapat. Ada datanya ya Bu ya? Ada, Daerah Pak. kelurahan ini. Ada di puskesmas lengkap data kita ada. Ada sekian, ada lebih kurang 3.300 bayi di Pekanbaru yang 3.300. balita ya. Saya bilang, Bawah 5 tahun. bukan bayi ya, bawah 5 tahun yang memang bolong 0 gitu. Yang zero dose namanya. Jadi itulah mungkin kalau tidak segera ditangani ya. Benar. Jadi panennya nanti ketika ada wabah seperti ini. Iya, Cepat sekali ya Bu. cepat sekali, dan penyakit-penyakit yang ada imunisasi ini memang penyakit yang fatal akibatnya. Ini campak ya. Kalau kita punya daya tahan tubuh bagus mungkin bisa sembuh. Tapi kalau kita tidak punya daya tahan tubuh bagus ya, seperti di Madura itu lebih kurang 40 orang yang meninggal. Meninggal ya. Bayangin satu anak itu, satu orang itu nyawa ya Pak. Iya. Bukan mainan gitu. Iya. Ya, benar. Wah ngeri juga ya Tribuners. Jadi memang sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah ya, tapi bagaimanapun peran masyarakat ini juga vital juga ya Bu ya, karena nggak mungkin jumlah petugas yang terbatas menangani satu persatu gitu ya. Kalau kita sakit ya seperti yang sekarang saya lihat banyak yang sakit ya di rumah sakit, bayangin orang tua mungkin tidak bekerja ya berapa hari untuk merawat anaknya. Memang biaya pengobatan anggaplah ditanggung BPJS seperti itu. Tapi dengan seperti itu kita kan mengganggu ekonomi kita juga jadinya. Kita jadi tidak bekerja, tidak produktif kan gitu. Dengan sakit anak kita gitu. Padahal bisa kita cegah dengan memberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Iya. Bu, mungkin terakhir ada himbauan Bu untuk warga Pekanbaru terkait dengan
beberapa ada wabah campak, influenza dan lain-lain. Ya. Kita menghimbau seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, utamanya orang tua yang punya anak-anak ya, mulai dari bayi, balita, bahkan usia sekolah ya, untuk melengkapi imunisasinya. Lihat lagi catatan imunisasinya. Kalau ragu atau bukunya hilang gitu kan ada juga gitu. Kalau anak besar, saya lupa Bu, saya kemana gitu. Silakan datang saja ke puskesmas atau ke posyandu atau di sekolah. Kita datangin sekolah lagi sekarang ini Pak, untuk memberikan imunisasi tambahan kepada anak-anak kita. Jadi kita mengajak semua masyarakat secara serentak, secara keseluruhan. Jadi kalau tidak serentak dan keseluruhan, ini membuat peluang virus-virus tadi juga akan terus menyebar. Seperti itu. Juga untuk influenza, ya kalau anaknya sakit silakan diliburkan saja dulu, minta libur lah seperti itu ya sampai sembuh. Dan yang penting itu jaga kesehatan ya, dengan istirahat teratur ya, makan makanan yang seimbang, gizinya seimbang. Dan kalau sakit silakan istirahat atau menggunakan masker, hand sanitizer, atau juga bisa dengan imunisasi Pak. Influenza juga ada imunisasinya. Bahkan DBD pun juga ada imunisasi. Oh DBD ada ya? Ada. Jadi sebenarnya imunisasi ini kita bisa berpikir nih mana yang hoax, mana yang benar, mana yang salah. Nah itu Bu, karena kemarin pasca COVID itu kan banyak hoax yang bermunculan ya. Saya di medsos itu kadang-kadang katanya ada microchip lah, ada apalah yang akhirnya sekarang orang mau vaksin tuh turun gitu ya jumlahnya. Padahal vaksin itu pabriknya di kita, Bio Farma di Indonesia. Nggak mungkin lah presiden kita atau pemerintah kita ingin mencederai anak-anak keturunan kita yang bahkan nanti penerus bangsa kita. Kita menyambut generasi emas 2045. Ya, maka dari sekarang lah kita jaga kesehatannya. Seperti itu Pak. Jadi itu nggak benar semua ya cerita-cerita. Iya, kan nggak mungkin rasanya presiden kita, pemerintah kita ingin menghabisi populasi masyarakatnya sendiri, kan nggak mungkin. Iya, jadi Tribuners jangan ragu-ragu ya, apapun informasi negatif itu hoax gitu ya. Jadi karena apa? Dengan terbukti ya dengan jumlah partisipasi vaksin yang turun. Nah sekarang ketika ada wabah seperti ini cepat sekali dan menyebarnya juga luar biasa cepat gitu ya. Benar. Bisa jadi ini adalah buah dari turunnya tingkat partisipasi imunisasi 3 tahun lalu ketika kita ada COVID. Benar. Ibu Sylvia terima kasih sekali sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan upaya pemerintah ini cepat membuahkan hasil dan warga yang sakit, yang sekarang sakit bisa segera sembuh. Sembuh ya benar. Dan yang terpenting yang belum imunisasi segera cek, itu tadi udah disampaikan. Jangan khawatir, kartu hilang nggak masalah, nanti bisa lapor gitu ya. Yang penting karena imunisasi ini sangat penting untuk mencegah wabah-wabah penyakit dari virus gitu ya. Benar. Iya. Oke Tribuners, sampai bertemu lagi dalam program podcast berikutnya dengan Tribun Pekanbaru bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi.